Tapi kami dari Ganas Pesantren bertekad kami akan melakukan sosialisasi dan pergerakan yang santun sebagaimana arahan Bapak Anies Baswedan. Kami tidak akan membalas cacian dan bagian dengan cacian yang sama, tapi kami akan menyampaikan bagaimana kinerja dan kapasitas serta kapabilitas Anies Baswedan. Mohon maaf kepada semuanya, dan itulah yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik dipakai, bagus dibawa. Ridwan Kamil dengan keadilan mendukung Anies Baswedan. Pengalaman saya yang berawal pada tanggal 15 bulan lalu, tepatnya di pesantren Darussalam. Beberapa pesantren berkumpul dari kabupaten, dari kota Tasik, dari Ciamis, dan Banjar, berkumpul ngobrol-ngobrol ringan. Dari sana tercetus sebuah keinginan besar untuk ikut sedikit saja terlibat di dalam rangka memajukan bangsa ini. Salah satu ikhtiar yang kami bisa hanya dengan ini, mendukung menyokong calon presiden kita yaitu Anies Baswedan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan melihat kondisi tanah air Indonesia saat ini, dan kebutuhan akan kriteria pemimpin yang amanah, memiliki kecakapan dan integritas yang sangat baik, dengan ini satu, kami Ganas Pesantren untuk Anies Baswedan wilayah Priangan Timur, bertekad untuk mengawal proses pemilu yang jurdil dan berintegritas. Dua, kami Ganas Pesantren untuk Anies Baswedan wilayah Priangan Timur, siap mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Tiga, kami Ganas Pesantren wilayah Priangan Timur mendukung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden pada tahun 2024. Empat, kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bergabung dan berjuang menaikkan popularitas serta elektabilitas Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Tasikmalaya, 15 Oktober 2020. Di kalangan para santri betul-betul itu mencerminkan seorang pemimpin yang amanah, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang luar biasa, berakhlakul karimah juga luar biasa. Insya Allah Pak Anies memang cerminan pemimpin yang cocok untuk memimpin bangsa ini di tahun 2024. Di DKI juga program-programnya sudah berhasil, Pak ya? Betul sekali. Justru dari sanalah kita melihat bagaimana sosok seorang Anies Baswedan itu layak untuk memimpin negeri ini. Harapannya Pak, ke depan mungkin setelah nanti masa pilpres ini gimana sih Pak? Tentu kami sebagai relawan, kewajiban kami hanya sebatas mengantarkan Pak Anies untuk lebih dikenal di masyarakat dan tingkat elektabilitasnya lebih tinggi, dan pada akhirnya menjadi Presiden RI. Kesananya kami menyerahkan semuanya kepada Pak Anies untuk mengambil kebijakan-kebijakannya.
Oke, siap. Pak, nama lengkap siapa Bapak? Nama saya Saadillah Hidayat. Saadillah. Ya, Saadillah Hidayat. Saadillah Hidayat, Pak ya. Di sini sebagai Di sini sebagai Ketua Jaringan Pesantren Priangan Timur. Timur. Ya, ya, ya. Kenapa kami memilih untuk mendukung Anies Baswedan? Karena kami mengamati bahwa sosok Anies Baswedan selama menjadi menteri, menjadi gubernur adalah sosok yang sangat santun, sosok yang benar-benar sangat religius. Tapi tidak hanya religius, dia sangat nasionalis, memimpin Jakarta begitu suksesnya, dan kami yakin beliau sangat cakap untuk memimpin negeri ini. Baik, sejauh ini kami hanya sebatas mempopulerkan Pak Anies di kalangan masyarakat sehingga tingkat elektabilitasnya lebih tinggi. Adapun kaitannya dengan kecurangan-kecurangan yang ada, kami hanya bisa berharap dan berdoa mudah-mudahan kecurangan-kecurangan yang pernah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya tidak terjadi di pemilu 2024 sehingga bangsa ini menghasilkan dari pemilu itu pemimpin yang amanah, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang benar-benar mengayomi untuk semua kalangan rakyat Indonesia baik yang memilih ataupun yang tidak memilihnya. Kami sudah memiliki strategi, cuma mohon maaf untuk strategi ini tidak bisa kami sampaikan. Itu rahasia dapur kami. Kami hanya fokus pada sosialisasi seorang Anies Baswedan yang memiliki banyak prestasi dan juga berakhlak mulia. Dan kami tidak memikirkan calon-calon yang lain. Artinya kami mensosialisasikan dengan santun tanpa menjatuhkan pihak lain. Itu prinsip di dalam gerakan relawan Anies Baswedan berbasis pesantren di Priangan Timur. Sekarang kan sudah ada deklarasi jaringan nasional Anies Baswedan sikap Priangan Timur khususnya untuk pesantren. Bagaimana nih tanggapan Anda tentang deklarasi? Jadi acara ini tuh merupakan acara yang cukup baik ya. Jadi acara yang meresmikan jaringan pesantren untuk Anies Baswedan di wilayah Priangan Timur. Nah, soalnya dari latar belakang berdirinya jaringan ini pun itu untuk dunia pesantren itu dimana bisa akhirnya berkontribusi untuk sama-sama memajukan politik dan kepemimpinan Indonesia gitu. Dan terutama hal yang menjadi titik poin kita adalah jaringan pesantren ini mencoba untuk memilih dan mencari pemimpin yang adil, terintegritas dan memiliki karakter yang kuat, dan terutama itu pemimpin yang lebih mengedepankan rakyat bangsa. Wah, ini bagus. Ini permisa terutama salah satu dari pesantren bahwa yang dipilih itu ternyata mempunyai warna dan harus seperti itu karena memiliki pemilihan tersendiri karena politik itu hak asasi manusia. Ada siapa namanya? Aiman ini karena sudah mempunyai penilaian-penilaian politik yang ternyata ini politiknya yang luar biasa, politik santun. Selain yang kalian sosok figur Anies ini jujur, bagus, apalagi yang selain itu ada nggak? Jadi sosok Anies ini tidak hanya, jadi istilahnya dia bergerak banyak di aksi. Jadi mungkin banyak stigma-stigma negatif dari pihak-pihak luar terhadap sosok Anies ini. Padahal apabila kita lihat realitasnya gitu, dari testimoni rakyat Jakartanya sendiri, di mana Anies ini sosok pemimpin yang memang benar-benar membawa perubahan gitu. Jadi istilahnya tidak banyak neko-neko, tapi bergerak banyak di aksi. Oke lah, ya begitulah untuk sebagai penutupnya bahwa jangan lupa bahwa rakyat kita yang harus kita selamatkan adalah bagaimana kekayaan alam bangsa Indonesia. Ini yang harus kita selamatkan untuk kedepannya. Pendapat kami sebagai santri, ini merupakan salah satu acara yang cukup baik bagi kami tentunya untuk mengenalkan dunia politik gitu. Sebelumnya kan kita kayak jarang banget gitu dengar tentang dunia politik, apa sih dunia politik gitu. Nah, dengan adanya acara ini jadi kita tuh jadi kenal gitu tentang dunia politik seperti apa. Terus sosialisasi tentang calonnya juga gitu, yakni Bapak Anies Baswedan gitu, yang sangat-sangat adil, jujur, amanah, tabligh fatona. Pokoknya mah Anies juara. Saya khawatir sekali dengan masa depan yang sangat miris. Jangankan sekarang kita masih ada pesantren, tidak ada pesantren apalagi akhlak anak kita seperti apa kalau tidak kita perjuangkan untuk membentuk manusia-manusia yang berakhlak karimah dan mempunyai adab yang
begitu dibanggakan bagi orang Islam itu adab dan akhlak itu suatu yang utama. Jadi karena tidak ada lagi pemimpin yang sekarang saya lihat mewakili dari contoh Rasulullah, kayaknya ada semuanya. Amanah, ya kan, sayang terhadap kita masyarakat dan membuktikan banyak sekali prestasi yang tidak banyak bicara, tapi betul-betul kita bisa mengakuinya. Jangankan di dalam Indonesia, di luar negeri dan dunia mengakuinya. Jadi kita, apalagi yang jadi alasan kita tidak memilih, apalagi yang saya utamakan, beliau adalah orang Muslim yang pegang amanah dan tidak akan berkhianat. Segala sesuatu yang maksimal. Insya Allah niat baik kita akan segera terwujud dengan datangnya pemimpin yang amanah, yang cinta terhadap masyarakatnya, yang betul-betul membawa hasanah Islami di negeri ini dan membawa segala cita-cita dan harapan masyarakat Indonesia, terutama umat Muslim, untuk kembali dalam segala harapan dan kejayaan. Kita sama-sama berjuang, berkorban untuk kepentingan kita bersama. Umat Islam kita perjuangkan supaya kita tidak tertindas lagi. Dengan adanya Bapak Anies Baswedan, kita semua sudah mengetahui, dan ini bukan lagi rahasia intern, rahasia publik, dunia mengakuinya, bahwa di Indonesia itu penuh kecurangan. Makanya kita bangsa yang sebetulnya paling kaya dalam segalanya itu menjadi paling terpuruk. Karena memang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mementingkan segala kepentingan pribadi dan oligarki. Nah, dengan keadaan ini kita semua sudah merasakan, bukan lagi rahasia, maka kita juga jangan malu-malu, berjuang semuanya bersatu. Dengan persatuan, dengan sekecil apapun kita punya potensi, mari kita bergabung untuk membuat dan membangun kekuatan yang sekuat-kuatnya dengan izin Allah, dengan kekuatan dari Allah. Kita semua apalagi ini didukung pesantren-pesantren yang membawa doa-doanya itu mustajab sampai ke langit tidak tertutup. Insya Allah kita menang di tahun berikutnya. Kami relawan dari relawan P24 mendukung semuanya untuk kemenangan Bapak Anies Baswedan.